Lagi bersama kami di Regia Finansial. Kali ini kita akan membahas tentang saham Bata atau sepatu Bata Tbk. Di sini ini ada disebutkan untuk yang presidennya, kemudian ada direkturnya. Di presidennya ada Aniban Asit Kumar Ghosh, kemudian direkturnya ada Ian Dukan McCoy. Abang kata mereka di Jakarta Selatan ya, tepatnya di Gedung Ventura dan RA Kartini. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kayaknya yang presidennya sama direkturnya ini namanya agak susah disebutkan ya. Ini kayak dari luar itu. Tapi nggak tahu juga. Kita lihat di sini ini ada. Nah, ini disebutkan dalam laporan keuangan kali ini nilai itu ribuan, tapi bentuknya rupiah. Jadi nanti dikali saja dengan 1000. Ini kas dan bank. Kalau kita di sini meningkat pesat ya, 7 miliaran menjadi 60 miliaran. Kemudian total asetnya dari 346 miliaran sekarang menjadi 320 miliaran. Berarti bukan cukup pesat. Bahkan persediaan dari 247 miliaran sekarang menjadi 180 miliaran. Berarti persediaannya bahkan ini udah berkurang sangat pesat nih. Nah, itulah yang mungkin menyebabkan yang asetnya ini menurun. Ini total asetnya dari 585 miliaran menjadi 495 miliaran. Bahkan menurun kurang lebih sekitar 90 miliaran, 80 hingga 90 miliaran. Total hutang kita lihat dulu, ini pinjam jangka pendek meningkat juga, rata-rata meningkat ini ya. Sekarang dari 389 miliaran sekarang jadi 442 miliaran. Nah, ini cukup baik sih menurut kami. Nah, total hutang di sini ada disebutkan 454 miliaran sekarang menjadi 490 miliaran. Nah, ini kan artinya bertambah cukup banyak ya di sini ya. Total hutangnya sekitar 30 miliaran. Sedangkan ekuitasnya dia berkurang. Oh, ini dia karena dikurangi sih. Jadi dia hanya sekitar 5 miliaran gitu. Maksudnya dia kan udah dikurangi dengan liabilitas ya. Jadi menurut kami memang sepatu Bata ini yang masalah paling utama itu karena penjualannya. Kita lihat penjualannya bahkan berkurang dari 335 miliaran sekarang menjadi 260 miliaran. 260 miliaran bahkan dikurangi dalam pokok penjualan dia sekitar 90 miliaran. Sedangkan beban yang perlu tinggi tanggung sekitar 100 miliaran. Ibaratnya gini, dia penjualannya 90 miliaran. Sedangkan biayanya itu bebannya itu beban usaha, utang bunga, gaji karyawan dan lain itu 100 miliaran. Jadi gimana mereka bisa menghasilkan keuntungan kalau mereka bahkan dari penjualan saja tidak bisa menutupi beban-bebannya. Nah, jadi ini yang perlu diperhatikan. Pagi penjualannya tampaknya terus menurun ya. Menurut kami salah satu hal yang bisa dilakukan yaitu ibaratnya kalau misalnya bisnisnya udah rugi, sudah mulai berpikir gimana masuk ke investasi lain ataupun bisnis lain. Kadang kalau kita mau melakukan inovasi itu kita gak bisa terus memakai merek kita. Misalnya kalau merek kita sudah mulai menurun drastis, kita gak bisa terus memakai merek kita. Terkadang membuat merek baru itu bisa menjadi hal yang bagus. Nah, itu bisa dipikirkan juga ya mungkin ya. Ini Dewan Komisaris, kita lihat di sini gak ada perubahan. Ini direksinya. Nah, ini kalau kita lihat jelasannya sama aja ya. Ini kas dan bank kita lihat di sini.
Nah, ini yang SMB niaga dia meningkat cukup pesat nih. Dari 100-an jutaan sekarang menjadi 36 miliar, tapi itu sama aja ya itu ya. Nah, total cashnya 7 miliaran sekarang menjadi 60 miliaran. Piutang usaha. Nah, piutang usaha bahkan menurun. Saya tekanan dari piutang usaha kita bisa tahu ya sebuah perusahaan itu penjualannya itu gimana. Nah, ini kita lihat di sini, ini cash flow-nya sangatlah macet ya, di mana yang lebih dari 1 tahun sekitar 2 miliaran itu belum tertagih, dan cadangan penurunan nilainya bahkan sampai 6 miliaran. Nah, ini kalau kita lihat yang lebih dari 1 tahun memang sudah agak berkurang, tapi masih tinggi ya. Apalagi yang 181 sampai 1 tahun, dari setengah tahun hingga 1 tahun ini bahkan mencapai 1 miliaran juga. Pak kemarin hanya sekitar 80 jutaan. Nah, ini menurut kami saya sangat macet ya menurut kami ya. Nah, sebenarnya ini mau gimana ya? Ini perlu kita pahami juga. Ini pesedia kita lihat, bahkan untuk yang bahan baku dia sudah berkurang cukup drastis dari 9,7 miliaran sekarang menjadi 9,3 miliaran. Barang jadi mereka terlalu banyak, dari 260 miliaran menjadi 247 miliaran. Baik gini ya, ini kalau kita lihat ini sudah sangat jauh sekali ini jaraknya, 9 miliaran hingga 247 miliaran. Perbandingan antara bahan baku dengan bahan jadi sudah sangat jauh. Bayangin gini, kalau misalnya sebuah produk itu kurang laku, berarti mereka kan terus produksi. Karena apa? Karyawan kalau kita gaji tapi gak kerja kan sama juga ya, berarti mereka terus bekerja, terus berproduksi, tetapi penjualan kurang laku. Nah, ujung-ujungnya ketika penjualan tidak laku, ibaratnya semua tidak laku, jadinya stoknya banyak, dan bahan bakunya itu pun sudah melewati dari perbandingan yang sesuai ya dengan bahan baku ya. Nah, kalau kayak gitu kan berarti apalagi sepatu atau standar ini sebenarnya bisa rusak juga, termasuk barang bisa rusak juga kalau nggak dipakai. Nah, itulah yang perlu kita perhatikan ya. Jadi kalau misalnya kurang laku, mengapa beberapa perusahaan itu terkadang mereka memilih berhenti produksi atau mengurangi karyawan dan lain gitu. Karena mereka tahu stoknya itu kalau nggak laku, kita produksi terus, kita hanya membuang-buang uang kita ya, kayak gitu ya. Nah, memang terkadang menjadi perusahaan, menjadi manajemen itu gak mudah ya, karena banyak sekali tanggung jawabnya. Ini kita lihat ya pemegang sahamnya. Ini penjualannya tuh, kalau kita lihat ini, ya bahkan yang ekspor sudah bukan drastis dari 2 miliaran menjadi 700 juta. Yang domestik pun bukan drastis dari 300 miliaran menjadi 200 hingga 300 miliaran gitu ya. Banyak dia berkurang juga 200 miliaran itu. Ini beban penjualan dan pemasaran kita lihat. Bahkan kemarin gak ada penurunan nilai. Sekarang beban penjualan dan pemasaran pun ada penurunan nilai sekitar 26 miliaran. Nah, itu hebat gak tuh? Penyusutan hak hasil guna, oke, dia menurun biasa. Iklan dia menurun. Komisi penjualan dia malah meningkat. Amortisasi aset tak berwujud, beban umum dan administrasi. Dia memang sebuah perusahaan itu, dia kalau gak ada hutang, dia seharusnya gak bisa bangkrut ya. Ibaratnya gak gitu mudah untuk bangkrut. Tapi kalau dia hutangnya itu banyak, nah itu agak cukup mudah. Jadi harus berhati-hati dan melihat laporan keuangan sebelum berinvestasi di sebuah perusahaan juga ya. Nah, imbal jasa profesional ini malah meningkat. Penutupan pabrik. Nah, penutupan pabrik bahkan ada biaya juga mencapai 1 miliar gitu. Nah, jadi ini semua untuk yang berbantu restrukturisasi itu ada juga. Jadi kita gak bisa bilang kalau perusahaan udah gak bisa bayar utang, perlu restrukturisasi utang, gak ada biayanya, itu kan cuma apa aja. Tapi sebenarnya semua itu ada ya. Baiklah, itu saya dari kami, sekian dan terima kasih. Saya investasi.